Salsa Erwina akhirnya membuat video klarifikasi permohonan maaf karena Toa ternyata baru saja melakukan kesalahan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian bisa lihat sendiri, ini gue screenshot di jam yang sama, di waktu yang sama ya. Kalian bisa lihat gue upload video terlebih dahulu sebelum Kak Salsa Erwina mengupload video permohonan maaf. Jadi yang tayang duluan video gue. Terus tiba-tiba di VT gue yang duluan tayang itu tiba-tiba gue diserang sama netizen katanya, udahlah Kak, udahlah Ci, Kak Salsa Erwina itu sudah minta maaf bla 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 bla. Iya betul, Salsa Erwina sudah minta maaf. Tapi video gue duluan tayang. Ya sabar dong, ini gue baru buat videonya nih. Kepada Kak Salsa, saya pribadi mengucapkan banyak amat terima kasih dan sangat menghargai permohonan maaf yang dilontarkan oleh Kak Salsa Erwina. Saya juga memahami namanya lagi fokus terhadap suara rakyat dan segala macam. Mungkin juga kita tidak mendalami, tidak meneliti banyak video lebih lanjut gitu. Jadi kita hanya melihat apa yang lewat di FYP kita, habis itu langsung dibuatkan konten. Nggak apa-apa Kak, permohonan maaf saya terima karena mau gimana pun saya juga sebagai konten kreator juga pernah melakukan kesalahan, pernah belibet, pernah blunder, ya segala macamnya, hal-hal itu wajar lah. Yang terpenting terima kasih Kak Salsa karena sudah menjadi gentle untuk berani memohon maaf karena meminta maaf itu tidak dapat dilakukan oleh banyak orang. Dan buat para pendukungnya Kak Salsa Erwina, coba kalian telaah baik-baik video gue yang sebelumnya itu ya. Gue sama sekali tidak menghina, tidak mencaci Salsa Erwina gitu loh. Gue hanya mengkritik dan gue hanya bilang dalam konten gue itu, gue sangat amat menyayangkan kalau seorang Salsa Erwina itu bisa kecele gitu loh. Gue sangat menyayangkan hal itu. Bukan berarti gue tidak mendukung Kak Salsa, bukan. Masa iya kalau hal jelek, hal buruk harus gue dukung, harus gue benarkan? Ya enggak lah. Kalian itu loh, kalau dengerin video tuh biasain sampai habis, telaah bener-bener. Jangan panas hati mulu, jelek sangka mulu kata gue mah. Buat kalian kalau ada yang bilang, kenapa sih perkara pink hijau aja dibahas, permasalahan pink hijau aja dipermasalahkan, fokus aja sama tuntutannya, fokus aja sama tujuannya. Kenapa rakyat jadi terpecah belah dan segala macam bla bla bla, ini itu. Sini ya, gue kasih tahu. Yang memulai awalnya itu siapa? Yang menyuarakan pink hijau itu siapa? Kalian tahu nggak kalau prakteknya dalam lapangan yang terjadi akhir-akhir ini, kenapa suara rakyat jadi terpecah belah? Ya karena ada kubu hijau dan kubu pink. Makanya menurut gua diperlukan klarifikasi atau penjelasan dari salah satu penggagas pink dan hijau ini. And thank God, terima kasih karena Kak Salsa Erwina sudah memberikan klarifikasi permohonan maaf sebagai salah satu pencetusnya. Mungkin bukan sebagai pencetus ya, tapi sebagai orang yang mendukung Brave Pink tersebut. Kalau masalah orang yang jago matematika itu ya udahlah urusan dia lah ya itu. Jadi permasalahan hijau dan pink ini harus diselesaikan dulu karena itu asal muasal awal mulanya terjadi pengkubu-kubuan. Kenapa rakyat bisa terpecah belah ini itu segala macamnya karena kubu pink dan kubu hijau ini. Kalau permasalahan hijau dan pink ini sudah selesai, sudah clear, sudah case close, baru kita bisa menyatukan satu suara lagi untuk sama-sama fokus terhadap tuntutan dan gagasan tujuan utamanya. Bukan malah justru membungkam orang yang mempermasalahkan permasalahan warna. Banyak orang yang menyepelekan permasalahan warna. Ya elah masalah sepele doang, perkara warna aja pakai diperdebatkan bla 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 bla. Ingat ya, permasalahan yang sepele menurut kalian belum tentu sepele juga untuk orang lain. Karena ketika sebuah simbol atau logo itu tercipta, kita tuh harus research dulu apa arti simbol itu, apa arti warna itu, kenapa warna tersebut dijadikan lambang sebagai pahlawan dan segala macamnya. Dan yang gue temukan selama permasalahan hijau dan pink itu, untuk hijaunya oke. Hijaunya benar-benar oke gitu. Tapi untuk pinknya, oh no. Tidak menemukan sama sekali video positif terhadap ibu-ibu kerudung pink yang dijadikan sebagai logo Brave Pink selain video ibu-ibu itu menghina-hina Bapak Presiden Prabowo Subianto. Fokus tujuan utama kita ini adalah untuk meningkatkan kinerja DPR agar lebih baik, atau dalam demo kemarin paling banyak adalah hashtag bubarkan DPR. Tujuannya itu DPR, bukan untuk melengsarkan Prabowo Subianto dan menggantikannya dengan Anies seperti yang diteriakan oleh ibu-ibu kerudung pink tersebut. Itu udah melenceng dari jalur dan tujuannya. Tidak menemukan video ibu-ibu kerudung pink itu selain kalimat kata-kata provokasi, dan hal positif dari ibu-ibu kerudung pink yang dapat gua pelajari adalah keberaniannya. Hanya keberaniannya. Sisanya isinya provokasi, provokator. Kita ini hidup di lingkungan yang berpolitik yang kita tidak bisa menyamaratakan ratusan juta kepala kita untuk menjadi satu suara. Gak bisa. Setiap kepala itu memiliki isinya masing-masing. Setiap kepala memiliki pemikirannya masing-masing. Kalau kalian semua bilang fokus aja sama tujuan utamanya, fokus aja sama gagasannya. Lalu menurut kalian, ibu-ibu kerudung pink itu menuju pada gagasan dan tujuan yang kita tuju. Mengganti Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan itu tidak ada dalam 17+8 tuntutan loh. Tidak ada dalam tujuan kita berdemo loh. Kalau permasalahan warna-warna ini sudah selesai, kita bisa kembali dalam satu kubu, melakukan satu tujuan yang sama, dan kita dapat fokus terhadap gagasan yang akan kita tuju. Untuk Kak Salsa Erwina, kamu hebat.